Hai semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel video saya. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tes kepribadian MBTI. Mungkin udah banyak yang tahu mengenai tes kepribadian ini karena tes kepribadian ini sudah begitu cukup populer dan sudah banyak. Mungkin sudah ada beberapa situs atau ada situs tertentu yang menyediakan layanan tesnya, dan juga di Play Store pun sudah bisa diunduh secara gratis. Jadi teman-teman bisa download dan cobain tesnya. Tes kepribadian MBTI ini adalah alat tes psikologi yang dibuat oleh seorang ahli teori psikologis asal Amerika bernama Isabel Bridge Myers dan ibunya Catherine Cook Bridge. Kepanjangan dari MBTI itu sendiri adalah Myers-Briggs Type Indicator, yang mana namanya itu diambil dari nama tokohnya atau nama penemunya, pembuatnya. Dalam membuat tes kepribadian MBTI ini, Isabel dan ibunya, mereka membuat tes ini berdasarkan teori Carl Gustav Jung, atas dasar teori Carl Gustav Jung, di mana di dalam teori Jung dijelaskan bahwa Jung membagi tipe-tipe psikologis manusia berdasarkan cara seseorang memperoleh atau memproses informasi, dan juga cara seseorang memutuskan atau mengambil sebuah putusan gitu. Nah, dari cara seseorang memproses informasi, Jung membagi manusia ke dalam tipe kecenderungan, ya, membagi kecenderungan manusia ke dalam sensing dan intuition. Kemudian cara seseorang dalam memutuskan sesuatu atau dalam memilih sesuatu, mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan itu dibagi menjadi thinking dan feeling gitu. Itu dari teori Jung. Kemudian Jung pun membagi sikap manusia atau sikap seseorang menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert gitu ya. Jadi dalam teori Jung ini kita bisa mendapatkan 6 dimensi kognitif yang tadi ya. Dari cara memperoleh informasi, cara menentukan keputusan atau mengambil keputusan, kemudian dari sikap seseorang masing-masing totalnya 6, sensing, intuition, feeling, thinking, dan yang 2 lagi introvert dan extrovert. Nah, dari 6 dimensi kognitif ini Isabel dan ibunya mengembangkan lagi dan menambahkan 2 dimensi kognitif, yaitu judging dan perception. Jadi totalnya dalam tes MBTI ini ada 8. Nah, sebetulnya setiap orang itu memiliki ke-8-8-nya, memiliki ke-8 dimensi kognitif itu tadi. Hanya saja yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya itu adalah kecenderungan terbesarnya atau dominasinya di mana. Walaupun kita punya sisi introvert atau extrovert di dalam diri kita, tapi pasti ada yang lebih menonjol atau lebih lebih besar porsinya. Nah, dalam tes MBTI ini sebetulnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ke-8 dimensi kognitifnya. Yang pertama itu ada introvert, extrovert, di mana orang-orang introvert ini adalah orang-orang yang lebih tertarik kepada dunia di dalam dirinya. Sementara orang-orang extrovert kebalikannya, mereka lebih tertarik kepada dunia di luar dirinya. Itu makanya kenapa orang-orang introvert itu tampaknya lebih cenderung pendiam, banyak merenung, kemudian tidak terlalu aktif dalam berbicara gitu ya. Mereka kalau di dalam pergaulan sehari-hari tampaknya lebih cenderung menjadi pendengar ketimbang pembicara gitu ya. Kalau misalnya lagi ngobrol, mereka lebih banyak kedengerin daripada ngomong panjang lebar. Berbeda dengan ekstrovert gitu ya. Karena orang-orang introvert
mereka sangat menikmati alur pemikirannya, mereka sangat menikmati keadaan internal dirinya seperti perasaan, pemikiran. Mereka sangat-sangat tenggelam dalam suasana batinnya sendiri. Makanya mungkin mereka nggak tampak sibuk dari luar. Secara fisik mungkin mereka nggak terlalu seaktif yang ekstrovert, tapi sebetulnya mereka sangat sibuk di dalam dirinya gitu. Mereka sangat terhubung dengan dirinya. Kemudian kalau yang ekstrovert karena terhubung dengan dunia luar, mereka mendapatkan energi dari luar juga. Dampaknya mereka lebih senang untuk beraktivitas dalam lingkungan sosial. Mereka senang terlibat dalam berbagai kegiatan yang diisi, yang memang di sana terdapat banyak sekali orang gitu kan. Mereka senang bersosialisasi. Pokoknya yang berhubungan dengan aktivitas sosial itulah ekstrovert gitu. Kalau misalnya introvert kebalikannya. Nah, dimensi kognitif yang kedua adalah intuition dan sensing, di mana di dalam teorinya dijelaskan bahwa dimensi kognitif ini merupakan cara manusia dalam memproses informasi ya. Artinya memproses itu tidak hanya menerima informasi, tapi juga memberikan informasi, menerima dan memberikan informasi gitu. Karena sensing itu kan kalau misalnya ditranslate ke bahasa Indonesia kan artinya mengindra ya, mengindra. Jadi berhubungan dengan panca indera. Panca indera manusia itu kan ada pendengaran, penciuman, penglihatan, pengecapan, peraba gitu kan. Nah, ada orang-orang yang sensing atau orang-orang yang kecenderungannya sangat lebih besar di sensing, panca inderanya berfungsi secara optimal gitu. Artinya mereka sangat mudah menyerap informasi dari luar, informasi-informasi yang bersifat faktual, data-data yang bersifat data-data yang bersifat fisik gitu ya. Misalnya mereka melihat banyak hal, mereka mampu untuk mengingat hal-hal yang mereka lihat, dengar secara detail dan secara lengkap gitu. Mereka sangat mudah dan sangat cepat dalam memproses data-data yang masuk melalui pendengaran, penglihatan. Makanya orang-orang sensing itu biasanya daya ingatnya kuat, terus kemudian mereka pun punya banyak materi untuk diungkapkan, karena kan mereka menyerap informasi dari lingkungan nih, dari dunia luar kan. Nah, ketika diserap itu kan karena kemampuannya sangat optimal, mereka mampu menyerap banyak data tuh. Ketika mereka sudah punya banyak data di dalam otaknya, mereka akan mampu menjadikan data-data itu sebagai bahan untuk dikomunikasikan atau bahan untuk bahan untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk menganalisa misalnya. Itu pokoknya mereka sangat-sangat unggul dalam data-data faktual. Mereka sangat terhubung dengan lingkungan, mereka peka sekali dengan berbagai hal yang terjadi saat ini di lingkungan di mana mereka berada. Jadi makanya kenapa ketika orang-orang sensing ini disuruh untuk menceritakan sebuah kronologis peristiwa tertentu, misalnya di masa lalu, mereka ini kelihatannya begitu komunikatif. Beda lagi dengan intuition, karena mereka lebih cenderung orang-orang yang punya kecenderungan besar di intuition atau intuisi, mereka lebih cepat, atau mereka lebih cenderung dalam proses informasi itu mereka menerima pola. Orang-orang yang intuisinya kuat, mereka memproses atau memperoleh informasi berdasarkan pola dan makna. Jadinya pola-pola yang ada di kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya, itu diserap oleh intuisi kita.
disimpan oleh kemampuan yang mungkin di luar dari panca indera ya. Karena kita hidup di dunia yang dimana dunia ini kan segala sesuatunya bergerak, dan pergerakan yang ada di dunia ini, di alam materi ini pasti mempunyai berbagai macam pola. Terus dimensi kognitif yang ketiga adalah thinking dan feeling. Thinking dan feeling ini berhubungan dengan cara seseorang dalam membuat sebuah keputusan, mempertimbangkan sesuatu atau seperti mengambil kesimpulan. Misalnya orang-orang yang kecenderungannya besar di thinking, mereka mengambil sebuah keputusan berdasarkan logika, berdasarkan pemikiran yang rasional. Jadinya mereka bisa tegas kalau misalnya memilih sesuatu atau membuat keputusan, mereka bisa tegas. Berbeda dengan yang feeling, cara mereka membuat keputusan itu sangat mempertimbangkan masalah perasaan, nilai-nilai perasaan ya. Maksudnya mereka sangat mempertimbangkan perasaan mereka sendiri maupun perasaan orang lain. Jadi ketika sebuah keputusan hendak diambil, itu sebisa mungkin mereka sangat meminimalisir sekali yang namanya ketersinggungan. Mereka tidak ingin ada orang yang tersinggung, mereka tidak ingin hati mereka pun tidak merasa nyaman. Betul-betul sangat menghargai dan mempertimbangkan perasaan semua orang gitu. Makanya orang-orang feeling ini sangat berhati-hati sekali dalam berbicara, dan mereka pun biasanya sangat empati terhadap orang lain. Mereka mudah untuk merasakan perasaan orang lain, mereka pun mudah untuk simpati terhadap orang lain. Dan yang keempat adalah dimensi kognitifnya keempat adalah judging dan perception. Judging dan perception ini berhubungan dengan gaya hidup atau pola hidup seseorang. Misalnya, orang yang punya kecenderungan besarnya di judging, mereka lebih terstruktur hidupnya, lebih sistematis, lebih rapi dalam menyusun agenda, dan mungkin cenderung disiplin ya. Ketika mereka punya sebuah planning gitu ya, dari A sampai Z itu benar-benar harus berurutan pada saat melaksanakannya. Jadi antara program yang mereka buat dengan eksekusinya gitu ya, dengan pelaksanaannya harus berurutan. Dan mereka pun sangat orangnya selalu ingin apa-apa tuh jelas gitu, diputuskan, betul-betul diputuskan. Mereka ingin sebuah kejelasan. Sementara orang-orang yang perception, mereka lebih santai, lebih terbuka kepada segala kemungkinan yang ada gitu. Jadi hidupnya tuh nggak terlalu berurutan ya, nggak terlalu teratur. Mereka seperti menikmati alur aja gitu. Mereka seperti mereka selain santai juga sangat adaptif dengan apapun yang nanti akan terjadi di kenyataan gitu. Mereka nggak terlalu kaku, jadi lebih santai, spontan. Jadi ya udah gimana nanti aja gitu orangnya. Dan setiap dimensi kognitif punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ketika semua dimensi kognitif, misalnya nih kita udah melakukan atau menyelesaikan tes, nanti kan ditotalin tuh kita tuh kecenderungannya di mana dari ke-8 dimensi kognitif ini. Apakah kita orang yang cenderung di introvert atau di extrovert, ataukah kita orang yang cenderung di sensing atau intuition, dan yang apakah kita punya kecenderungan di thinking atau di feeling, judging atau perception. Nah, setelah di total nanti akan menyusun 4 digit yang mengidentifikasi kepribadian kita. Nah, karena ada 8 dimensi kognitif, artinya 8 dimensi kognitif ini jika diacak gitu ya, akan menghasilkan atau akan membuat
16 tipe kepribadian yang berbeda gitu. Nah, fungsi dari tes kepribadian MBTI ini yang pertama adalah untuk supaya kita dapat lebih mengenal diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita pun jadi bisa mengenal kepribadian orang lain. Kita jadi lebih bisa menerima perbedaan ya, atau keanekaragaman kepribadian seseorang. Kemudian kita pun yang ketiga, kita pun jadi dapat menyesuaikan karir yang cocok atau karir yang tepat untuk tipe kepribadian kita. Mungkin kalau untuk yang lebih mendetailnya akan dijelaskan di video-video selanjutnya mungkin ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kalau kalian yang belum pernah mencoba tes MBTI ini mungkin bisa segera mencobanya dan mengetahui hasilnya. Sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.